Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suraningsih. Saya dari kelas 2A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen pengampu saya, yaitu yang terhormat Bapak Zulkarnain SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sandi, yaitu sandi rumput dan sandi angka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang simpul, yaitu simpul tiang, simpul tambat, dan simpul lasso. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara gerakan PBB 12 baris berbaris. Yang pertama, sandi rumput. Pengertian sandi rumput. Sandi ini adalah jenis sandi yang bentuk aplikasinya adalah dari turunan sandi Morse, yang bentuknya seperti rumput, yang dimana pada titik sandi Morse itu ditulis dengan rumput yang pendek, dan untuk garis pada sandi Morse ditulis dengan huruf yang tinggi. Fungsi sandi rumput untuk sarana berkomunikasi dalam situasi yang tertentu, pada komunikasi yang tidak dapat disampaikan lewat suara, akan tetapi dapat disampaikan dengan cara isyarat, sebagai bentuk untuk menjaga keamanan, dapat memberikan pesan rahasia dengan kode tertentu, karena tidak semua orang paham dengan kode sandi tersebut, dan kode sandi ini dapat dibuat dan dapat dimengerti dengan sesama. Kegunaan dan manfaatnya untuk mengirimkan pesan rahasia antara sesama regu dalam kepramukaan, dan sebagai pembelajaran anggota pramuka dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan daya ingat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sandi rumput. Sandi rumput adalah turunan dari sandi Morse. Jenis sandi Morse adalah titik dan strip. Kalau di sandi rumput, titik adalah rumput kecil dan strip adalah rumput besar. Jika kita lihat di huruf A sampai D. Kalau di huruf A, sandi Morse adalah titik dan garis. Maka jika kita ubah di sandi rumput, maka titik adalah rumput kecil dan rumput besar. Kita coba lagi di huruf B. Kalau huruf B di sandi Morse adalah strip, titik, titik, titik. Jika kita ubah ke sandi rumput adalah rumput besar, rumput kecil, rumput kecil, rumput kecil. Kita coba lagi. Huruf C. Huruf C di sandi Morse adalah strip, titik, strip, titik. Jika kita ubah ke dalam sandi rumput adalah rumput besar, rumput kecil, rumput besar, rumput kecil. Coba lagi. Huruf D. Jika di huruf D, sandi Morse adalah strip, titik, titik. Jika kita ubah dalam sandi rumput adalah rumput besar, rumput kecil, rumput kecil. Dan selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan kata-kata. Kita ambil contoh kata pramuka. Kita ambil contoh kata pramuka. Pramuka. Kalau dalam sandi Morse, P adalah titik strip, R adalah
P adalah titik strip titik. R adalah titik strip titik. A adalah titik strip. M adalah strip. U adalah titik strip. K adalah strip strip. Dan A adalah titik strip. Nah, jika sudah tahu sandi Morse-nya pramuka ini, jadi kita bisa mengetahui sandi rumput pramuka. Coba ya, kita ubah dalam sandi rumput. P adalah rumput kecil, rumput besar, dan rumput kecil. Kita gabungkan dengan R. R adalah rumput kecil, rumput besar, rumput kecil. Kita gabungkan lagi dengan huruf A. Rumput kecil, rumput besar. Kita gabungkan lagi dengan huruf M. Rumput besar, rumput besar. Kita gabungkan lagi dengan huruf U. Rumput kecil, rumput besar. Kita gabungkan lagi dengan huruf K. Rumput besar, rumput kecil, rumput besar. Dan terakhir kita gabungkan lagi di huruf A. Dalam sandi Morse adalah rumput kecil dan rumput besar. Jadi ini adalah pramuka. Nah, seperti itu. Yang kedua, saya akan menjelaskan sandi angka. Pengertian sandi angka. Sandi angka ialah sandi pramuka dengan memberi penomoran di setiap alfabet dengan menggunakan angka. Misal saja, dengan menggunakan angka 1 sebagai huruf A, angka 2 sebagai huruf B, dan seterusnya, sehingga nantinya angka sampai ke huruf Z, yaitu angka 26. Fungsi sandi angka untuk sarana berkomunikasi dalam situasi yang tertentu, pada komunikasi yang tidak dapat disampaikan lewat suara, akan tetapi dapat disampaikan dengan cara isyarat, sebagai bentuk menjaga keamanan dengan contoh menggunakan angka. Dapat memberikan pesan rahasia dengan kode tertentu antar sesama regu, dan sandi ini juga dapat menjadikan salah satu untuk menyimpan rahasia. Kegunaan dan manfaatnya. Untuk mengirim pesan rahasia antar sesama regu dalam pramuka, sebagai media pembelajaran anggota pramuka dalam memecahkan masalah, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan daya ingat, dan sebagai sarana bermain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan sandi angka. Kita buat dulu ya, sandi angka. Kita buat dulu sandinya. Sandinya A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G,
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Di sini A adalah 1, B adalah 2, C adalah 3, D adalah 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, Z 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, E 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25, Z 26. Ini adalah sandi angka. Ini adalah sandi angka. Dan coba kita praktekkan sandi angka ini menggunakan kata pramuka siaga. Coba ya, kita kan pramuka siaga. P adalah 16, R adalah 18, A adalah 1, M adalah 13, M, U adalah 21, K adalah 11, A adalah 1. Ini baru pramuka. Kita tambah lagi siaga. S. Coba kita cari S di sini. S 19. I 9, A 1, G 7, A adalah 1. Jadi pramuka siaga seperti ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang simpul. Yang pertama yaitu simpul tiang. Pengertian simpul tiang. Simpul tiang atau bowline knot menjadi salah satu teknik kepramukaan bidang tali temali yang wajib dikuasai oleh setiap pramuka. Simpul tiang juga termasuk salah satu materi yang terdapat dalam syarat kecakapan umum atau SKU. Keterampilan membuat simpul tiang termasuk sebagai syarat SKU penggalang ramu nomor 23. Simpul tiang dibuat dengan satu utas tali, di mana simpul dibuat antar ujung tali dengan badan tali. Namun, jika diperhatikan, bentuk tautan talinya sama. Fungsi simpul tiang untuk mempermudah orang menjerat leher binatang. Kegunaannya menambatkan tali pada tiang, mengikat leher binatang. Manfaatnya dari simpul tiang adalah untuk membuat sebuah sosok atau mata tali yang kedudukannya tetap atau tidak bergelar, atau untuk mengikat sesuatu yang membutuhkan keleluasaan bergerak, semisal leher binatang.
Selanjutnya kita akan membuat simpul tiang. Tahap yang pertama, buatlah sosok di bagian tengah tali seperti ini. Yang kedua, ujung tali dimasukkan ke dalam sosok dari arah bawah seperti ini. Kemudian ke atas tali di sisi lain sosok. Ini. Dan terakhir, lewatkan ke belakang. Bawa utas tali yang ada di sebelah atas sosok seperti ini. Yang ketiga, lingkarkan tali pada utas tali tersebut, kemudian masukkan ujung tali ke dalam sosok. Masukkan ujung tali ke dalam sosok. Dan terakhir, tarik kedua badan tali beserta ujung tali sehingga simpul menjadi erat. Seperti ini. Inilah contoh simpul tiang. Yang kedua, saya akan menjelaskan simpul tambat. Pengertian simpul tambat. Simpul tambat adalah sebuah simpul yang biasanya digunakan untuk memulai suatu ikatan dan menyeret atau menarik sebuah balok. Dalam bahasa Inggris, simpul tambat dikenal dengan nama timber hitch. Simpul ini adalah simpul yang paling sederhana dalam tali temali. Fungsi simpul tambat. Temali simpul tambat juga berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul yang lainnya seperti simpul silang, simpul palang, dan tentu saja simpul tambat. Kegunaannya selain untuk memulai ikatan silang, juga untuk menautkan tali pada benda-benda lain, terutama benda-benda yang berukuran besar, seperti menyeret balok. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat simpul tambat. Yang pertama seperti ini. Berikan tali pada sebuah benda yang hendak disimpulkan, contohnya kayu seperti ini. Kedua, putar ujung tali tersebut hingga membentuk sosok pada badan tali. Ini putar ke belakang. Putar ke belakang seperti ini. Yang ketiga, belitkan legu yang tali melingkari badan tali hingga nantinya bersentuhan dengan badan kayu seperti ini. Dan yang keempat, belitkan seperti pada langkah yang ketiga hingga beberapa kali. Kita coba 3 kali. 2, 3, dan tarik. Ini. Tarik ini. Tarik. Dan inilah contoh simpul tambat. Yang ketiga, simpul lasso. Pengertian simpul lasso. Tali lasso atau serapan bahasa Indonesia menjadi lasso adalah simpul tali penjerat berbentuk lingkaran loop, di mana saat simpul dilemparkan ke arah target, maka tali akan mengencang saat ditarik. Simpul lasso sebenarnya bekerja mirip dengan tali pada tiang gantung, di mana akan mengencangkan jika terjadi tarikan tali. Hanya saja, lasso lebih dikenal sebagai alat bantu penangkap hewan atau yang lainnya, di mana sering digunakan koboi. Fungsi dan kegunaan dari simpul lasso. Kegunaan dari simpul lasso ini adalah untuk mengikat leher binatang, baik binatang buas maupun tidak buas, dan umumnya digunakan untuk menangkap atau menjerat hewan ternak yang keluar dari kandangnya. Saya akan menjelaskan bagaimana membuat simpul lasso. Sebelum kita membuat simpul lasso, kita buat dulu simpul hidup. Simpul hidup seperti ini. Ujung
ini dimasukkan sini ke belakang, lalu ujung ini dimasukkan ke sosok ini, dan jadilah simpul hidup. Dan jika kita ingin membuat simpul lasso, ujung satu lagi kita masukkan ke sosok ini, kita tarik juga tali yang ada di samping ujung tali yang lainnya, seperti ini. Seperti ini, dan kita tarik supaya tidak panjang, dan jadilah simpul lasso. Pelaksanaan siap gerak. Bagaimana cara siap gerak? Badan ditegakkan seperti ini, kaki dibuka selebar 60 derajat, dada dibusungkan, lutut diluruskan, dan tangan digenggamkan seperti ini. Pandangan ke depan. Coba. Siap. Gerak. Yang kedua, saya akan menyontohkan hadap kanan. Yang pertama, kaki kiri melintang ke depan kaki kanan, seperti ini. Dan kaki kanan dengan badan berputar 90 derajat ke kanan, seperti ini. Dan kaki kanan dan kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan, seperti ini. Kita coba. Hadap kanan. Gerak. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara hadap kiri. Yang pertama, kaki kanan dilintangkan ke depan kaki kiri seperti ini. Dan yang kedua, tumit kaki kiri dengan badan diputar sebanyak 90 derajat ke kiri. Dan yang ketiga, kaki kanan disatukan kembali dengan kaki kiri. Kita coba. Hadap kiri. Gerak. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara hormat. Yang pertama, siku serong 15 derajat ke depan, seperti ini. Jari rapat dan lurus, ini. Telapak tangan serong ke bawah, pegelangan tangan lurus serta di bahu.
pandangan ke depan seperti ini. Jari tangan ini harus di bawah ini. Kita coba ya. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara lancang kanan. Yang pertama, memegang kuat tangan kanan ke samping seperti ini. Pegang kuat samping. Dan pas aba-aba seperti ini, lancang kanan, gerak. Pas aba-aba lancang kanan gerak, tangan dan kepala harus bersamaan menolehnya. Dan tangan itu harus di belakang teman. Seperti harus di belakang teman. Dan nanti kita sesuaikan dengan cara kita melangkah ke samping kiri 2 langkah seperti ini, untuk menyamakan dengan dada teman. Coba ya. Lancang kanan, gerak. Tegak, gerak. Yang keenam, saya akan menjelaskan bagaimana lancang depan. Yang pertama, penjuru tetap sikat sempurna seperti ini. Yang kedua, orang nomor kedua dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan ke depan seperti ini. Yang ketiga, lengan lurus dan tangan menggempal seperti ini. Punggung seperti ini menghadap ke atas seperti ini, dan mengambil jarak atau satu lengan seperti ini, dan ditambah 2 kepal. Tambah 2 kepal seperti ini, berarti ini seperti ini. Dan pada aba-aba tegak gerak, semua harus menurunkan tangannya. Kita coba ya. Lancang kanan, gerak. Tegak, gerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan balik kanan. Yang pertama, kaki kiri melintangkan ke depan kaki kanan seperti ini, dan badan bertumpu ke kaki kanan. Yang kedua, tumit kaki kanan berputar ke kanan sebanyak 180 derajat seperti ini. Dan yang ketiga, kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan.
Kita coba praktekkan. Balik kanan, gerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara istirahat di tempat. Yang pertama, kaki kiri dipindahkan ke samping 30 cm. Seperti ini. Kiri 30 cm. Dan kedua belah tangan dibawa ke belakang dan dibawa punggung seperti ini. Yang ketiga, punggung tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini. Dan yang keempat, tangan kanan menggenggam dan tangan kiri memegang tangan kanan seperti ini. Kita coba ya. Istirahat di tempat. Gerak. Tegak. Gerak. Saya akan menjelaskan bagaimana jalan di tempat. Yang pertama, pelaksanaan jalan di tempat. Kaki kiri dan kaki kanan bergantian dalam langkah seperti ini. Dan yang pertama-tama didahulukan dulu kaki kiri. Ini. Yang ketiga, kaki harus lurus seperti ini, lurus, dan di bawah kaki harus seperti ini. Dan selesai juga harus diselesaikan dengan kaki kiri. Kita coba ya. Jalan di tempat. Gerak. Tegak. Gerak. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara bubar jalan. Cara bubar jalan di dalamnya ada balik kanan dan langkah pertama. Seperti ini. Kita balik kanan dulu. Balik kanan. Tunggu sampai 5 detik. Dan kita langkah pertama. Langsung bubar. Seperti itu. Kita coba ya. Agak-agak. Bubar. Jalan. Itulah penjelasan saya mengenai sandi, simpul, dan gerakan PBB. Semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterima dan dipahami bagi adik-adik semua. Jangan lupa dipraktekkan ya, supaya lebih paham dan lebih cepat menangkap apa yang telah saya jelaskan tadi. Jika ada kata-kata saya yang kurang enak didengar dalam penyampaian pembelajaran ini, saya minta maaf
sebesar-besarnya karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.